kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi. Kami yakin, kami optimis, Solo bisa bangkit dari pandemi. Sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, pemulihan ekonomi menjadi fokus utama saat ini. Berbagai inovasi berbasis teknologi disiapkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dan menikmati layanan yang menjadikan Surakarta menuju kota cerdas. Smart Governance di Kota Surakarta dilaksanakan dengan berbagai inovasi. Lantatur, layanan tanpa turun, inovasi layanan kependudukan Disadmin Dukcapil untuk pencetakan KTPL dan kartu identitas anak yang mudah, cepat, dan 5 menit jadi. Inovasi aplikasi pegawai juga dibuat dengan tujuan otomatisasi layanan kepegawaian. Sedangkan aspirasi, opini, dan aduan masyarakat diwadahi dengan ulas ataupun lapor maswali sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Event-event budaya digelar secara besar-besaran, gelaran nasional maupun internasional seperti Festival Topeng, Festival Keroncong maupun SIPA sudah menjadi agenda tahunan yang selalu ditunggu. Bahkan Festival Hadrah, Haul Habib, Kampung Ramadan menjadi wisata religi yang menarik di Kota Surakarta. Pada bulan November tahun ini, Solo siap menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-48. Dan pemerintah Surakarta juga menyiapkan Linmas Pariwisata sebagai tour guide yang tidak dimiliki kota lain. Kota Surakarta juga memiliki Solo Destination sebagai portal layanan mobile Kota Solo, yang di dalamnya masyarakat juga bisa mengakses informasi terkait dengan pariwisata dan event, dan telah dilengkapi dengan panic button sebagai bentuk kerjasama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kota. Gelaran seni budaya dan industri kreatif yang digelar dapat diakses informasinya melalui Solo Cyber Promo yang melibatkan penggiat medsos, aplikasi TIC, Tourism Information Center. Berbagai inovasi untuk mendorong pemulihan ekonomi terus dilakukan. Revitalisasi pasar tradisional, rerajut hati, resik, ramah, jujur, tertib, aman, dan simpati. Digitalisasi pasar melalui pembayaran dengan QRIS. Penataan pasar tematik dikemas sebagai destinasi wisata. Aplikasi e-commerce tumbas sembako dikembangkan oleh PAU Penjaringan, mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Kreatif Hub Coworking Space serta kampus UMKM Solo Technopark sebagai kawah candra di muka pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan dan produk yang berdaya saing. Terbukti pada tanggal 9 Juni hingga 17 Juli 2022 bersama Shopee, Kota Solo sukses membawa lebih dari 700 UMKM bidang batik, fashion, handicraft, dan menampilkan perhelatan kesenian budaya koreografer asal Solo pada Java in Paris. Berbagai layanan dan pembangunan dilaksanakan dengan menata dan mengelola kota berkonsep ramah lingkungan, penyediaan energi gas bagi warga, dan program energi terbarukan pada PSEL. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik Putri Cempo terus dikebut untuk mewujudkan Solo semakin bersih, sehat, rapi, indah. Fasilitas untuk kemudahan akses disiapkan dengan pembangunan jembatan dengan ikon keris. Transportasi umum yang terintegrasi Baltic Solo Trans mampu menjangkau ke seluruh sudut kota dan gratis untuk masyarakat. Serta pembangunan flyover, pembangunan Stadion Manahan menjadi stadion untuk event olahraga sekaligus menjadi wellness tourism. Fasilitas, sarana, dan prasarana kota siap dan telah digunakan untuk event-event berskala internasional seperti ASEAN Para Games dan G20. Penataan kawasan Kumuh Semanggi, Kampung Semanggi Harmoni dilakukan dengan membangun perumahan di kawasan Bantaran Bangunan Solo yang terintegrasi dengan sarana prasarana air bersih, kebutuhan sanitasi dengan IPAL komunal, sarana pendidikan, sarana kesehatan dengan berdirinya RSUD Bung Karno.
serta pergerakan ekonomi rakyat dengan dibangunnya sentra IKM Semanggi Harmoni sehingga kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang tertata asri, berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Pembangunan rumah tidak layak huni masih tetap menjadi prioritas baik lewat APBD, APBN maupun dana CSR. Bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu lewat program BPMKS menggandeng pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi peduli anak sekolah. Aplikasi ESIK digunakan untuk pendataan warga kurang mampu. Teknolink dapat meningkatkan keterampilan bagi pelaku usaha dan wirausaha baru untuk dapat akses di permodalan, pemasaran, legalitas usaha, serta manajemen keuangan. Pembinaan ketahanan keluarga dan pembangunan keluarga melalui program konsultasi bagi calon pinang nganten melalui aplikasi Sultan Nikah Capingan yang memberikan pemahaman yang benar sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. 350 TV pintar juga disebarkan untuk diseminasi informasi. Berbagai inovasi layanan pemerintah Kota Surakarta sebagai wujud komitmen Solo Smart City telah dilakukan dan terus diupayakan serta berkelanjutan sebagai upaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Surakarta sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dan manfaat keberhasilan pembangunan yang optimal di segala bidang. Prioritas pembangunan telah dipersiapkan untuk mendukung Solo Smart City. Perluasan akses publik dan penambahan fasilitas kawasan Gilimanuk, Gilingan, Manahan, Nusuan dikembangkan dengan berbagai pembangunan yang mendukung smart environment. Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo di Gilingan diharapkan bisa menjadi tujuan wisata religi baru. Revitalisasi sentra IKM Mebel Gilingan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekaligus pusat mebel layak ekspor. Sebagai akses pendukung kawasan Gilimanuk, pembangunan elevated rail Simpang 7 di Joglo menjadi bagian elemen prioritas pembangunan di Kota Solo. Revitalisasi shelter Manahan menjadi lebih modern untuk melengkapi destinasi wisata olahraga yang representatif. Revitalisasi Ngarsopuro dan koridor Gatot Subroto sebagai pengembangan kawasan perekonomian baru yang akan menjadi etalase dan sentra UMKM dan budaya sebagai bagian prioritas pembangunan yang berkelanjutan pendukung smart economy. Revitalisasi kebun binatang Juruk dilakukan menuju Solo Zoo, kebun binatang yang modern. Lokananta juga direvitalisasi dengan menambah berbagai fasilitas pendukung kegiatan musik indoor maupun outdoor, serta sarana prasarana kegiatan rekreasi dan edukasi mengenai perkembangan musik. Taman Balai Kambang Solo juga ditingkatkan dan dikembangkan dengan penambahan berbagai fasilitas pendukung sehingga menjadi pusat kebudayaan Jawa. Pembangunan kompetensi sumber daya dilakukan dengan adanya Islamic Center sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam, sekaligus pusat pengembangan ekonomi syariah dengan produk-produk halal market. Serta revitalisasi Teknopark sebagai pusat berbagai kegiatan riset, pelatihan, dan pengembangan UMKM dengan menggandeng berbagai stakeholder. Culture, Science and Technology Museum Bengawan Solo akan menjadi tempat exhibition, education, recreation, dan riset di masa depan. Revitalisasi pasar tradisional tetap menjadi prioritas. Pembangunan pasar Jongke dengan konsep green building dan modern management akan menjadikan pasar Jongke sebagai penyokong smart economy dan sekaligus smart branding kota Solo. Solo Smart City mewujudkan Solo sebagai kota yang nyaman ditinggali dan aman dikunjungi.